Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Rindia Gayu Ayunda. Di video kali ini seperti biasa, saya akan membahas tentang tugas kuliah online saya, mata kuliah farmakologi 1 dengan materi aksi obat. Dan materi kali ini masih berhubungan sama video-videoku yang kemarin ya. Buat kalian yang belum nonton videoku yang kemarin, jangan lupa nonton dulu ya, soalnya masih berhubungan materinya. Oke, jangan lama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Happy watching. Untuk slide yang pertama, ada apa sih pengertian obat itu? Obat merupakan suatu zat yang memberikan efek terapi pada fungsi biologis dengan melalui aksi kimia. Untuk slide yang kedua, bagaimana sih kerja obat itu? Kerja obat merupakan perubahan kondisi yang mengakibatkan timbulnya suatu efek atau respon. Efek obat yaitu perubahan fungsi struktur atau proses sebagai akibat kerja obat. Efek dibagi menjadi dua. Yang pertama ada efek yang dikehendaki atau efek pertama, yang kedua ada efek samping atau efek yang tidak dikehendaki. Contohnya pada CTM, efek utamanya sebagai anti alergi dan efek sampingnya bisa bikin ngantuk. Untuk slide yang ketiga ada aksi obat. Aksi obat ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, obat bekerja spesifik dan yang kedua, obat yang bekerja non-spesifik. Untuk slide yang keempat, ada pengertian dari obat yang bekerja spesifik dan obat yang bekerja non-spesifik. Pada obat yang bekerja spesifik, mekanisme kerja obatnya diperantai oleh interaksi obat dengan target obat spesifik. Contohnya reseptor, enzim molekul, pembawa, dan kanal ion. Pada obat yang bekerja tidak spesifik, mekanisme kerja obatnya tidak diperantai oleh interaksi obat dengan reseptor atau hanya berdasarkan sifat kimia fisik sederhana. Pada slide yang kelima, ada mekanisme obat spesifik. Target obat spesifik ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama enzim, kedua kanal ion, yang ketiga molekul pembawa, dan yang keempat reseptor. Yang pertama akan ada enzim. Obat yang bekerja pada enzim ini dibagi menjadi dua. Yang pertama inhibitor kompetitif dan yang kedua substrat palsu. Yang kedua pada kanal ion merupakan suatu saluran yang menjadi tempat keluar masuknya suatu ion melalui membran dan kanal ini yang bersifat selektif terhadap ion tertentu, misalnya natrium, klorida, kalium, dan kalsium. Obat yang bekerja pada kanal ion ini ada dua, yaitu pemblok kanal dan pembuka kanal. Yang ketiga ada molekul pembawa. Molekul pembawa diperlukan jika ada obat yang bersifat polar. Obat yang bersifat polar ini akan susah menembus membran, sehingga obat ini perlu satu pembawa agar dia bisa menembus membran tersebut. Contohnya hemikolinium yang dapat menghambat pembawa kolin pada ujung saraf otonom. Dan yang keempat ada reseptor, merupakan suatu makromolekul seluler yang secara spesifik dan langsung berikatan dengan ligan untuk memicu signaling kimia antara dalam sel sehingga dapat menimbulkan suatu efek. Selanjutnya ada mekanisme obat yang tidak spesifik. Target pada mekanisme ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sifat kimia dan yang kedua sifat fisika. Yang pertama pada sifat kimia ini dibagi lagi jadi 3 macam. Yang pertama aktivitas asam basa, yang kedua pembentukan helat, dan yang ketiga oksidasi reduksi. Pada aktivitas asam basa contohnya antasida yang bersifat basa sehingga dapat menetralkan asam lambung. Yang kedua pada pembentukan helat contohnya EDTA dapat membentuk kompleks kelat dan logam sehingga logam dapat dikeluarkan dari tubuh sehingga toksisitasnya menurun. Yang ketiga ada oksidasi reduksi. Contohnya pada kalium permanganat mempunyai aktivitas oksidasi terhadap morfin, akotinin, strychnine sehingga dapat mengurangi toksisitasnya.
Pada slide yang terakhir ada sifat fisika, dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama massa fisis, yang kedua osmosis, yang ketiga adsorpsi. Pada massa fisis contohnya laktolusa akan mengabsorpsi air jika diberikan secara peroral sehingga volumenya mengembang dan memacu peristaltik dalam purgasi. Dalam hal ini dimanfaatkan sebagai pencahar. Yang kedua pada osmosis contohnya manitol atau pemanis dapat menyebabkan diuresis osmosis sehingga dapat memperlancar air seni. Yang ketiga pada adsorpsi contohnya kaolin dan karbon aktif dapat mengabsorpsi racun sehingga dapat digunakan sebagai anti diare. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih buat yang mau nonton video saya tanpa warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you in the next video.